Selamat siang pemirsa, perkenalkan nama saya Diki Pratama, saya mahasiswa Universitas Budi Dharma, Fakultas Sosial dan Humaniora, Program Studi Ilmu Komunikasi. Berita hari ini saya akan bawakan seputar organisasi yang berada di kampus Universitas Budi Dharma, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa, menurut para ormawa. Oke, kembali lagi pemirsa dengan saya Diki Pratama dari Universitas Budi Dharma. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa yang ada di Universitas Budi Dharma, yaitu dengan siapa? Halo, perkenalkan nama saya Owen dari jurusan Ilkom Universitas Budi Dharma. Oke, Owen dari organisasi apa? Saya dari organisasi Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Oke, menurut Owen di organisasi yang ada di Universitas Budi Dharma itu ada apa aja sih? Kalau setahu saya yang paling pertama itu tingkatannya ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang kedua itu ada SEMA per fakultas dan juga hima-hima yang ada di Oke, saya mau nanya di Universitas Budi Dharma itu BEM ketuanya siapa sekarang? Yang setahu saya ketua BEM itu ada Andi Surya namanya. Oke, kok saya mau nanya lagi. Dengan adanya organisasi di BEM itu apakah membantu organisasi yang lain juga? Adanya BEM di Universitas Budi Dharma itu ya pertama membantu karena melalui persyaratan yang ada, kalau organisasi-organisasi lain ingin membuat suatu acara harus ada tanda tangan ketua BEM gitu. Di sisi lain tapi hanya melakukan seperti itu saja. Untuk proker-proker yang ingin dilakukan yang seharusnya dipegang oleh BEM itu tidak dilakukan oleh BEM seperti itu. Jadi proker-prokernya dilempar ke SEMA-SEMA fakultas atau hima-hima. Jadi BEM di Universitas Budi Dharma ini bisa dibilang tidak aktif seperti BEM-BEM di kampus lain gitu. Jadi adanya organisasi BEM di Universitas Budi Dharma ini hanya untuk membantu melancarkan atau mensukseskan acara-acara organisasi-organisasi lain, karena organisasi-organisasi lain itu harus melakukan persyaratan dan juga ibaratnya izin lah ke BEM-nya itu sendiri. Berarti secara langsung itu BEM itu sebagai wadah ya kok bagi organisasi-organisasi yang lain? Dibilang wadah sih enggak ya, karena pada runutannya itu organisasi-organisasi itu harus melakukan izin kepada organisasi yang lebih tinggi. Jadi organisasi yang di bawahnya itu seperti SEMA dan HIMA itu harus melakukan izin kepada BEM, dan itu dilakukan di semua universitas seperti itu. Oh, seperti itu. Iya. Terima kasih kepada Kowen telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai, dan saya ingin menitip pesan nih kepada Kowen, apa harapan untuk organisasi yang ada di kampus Universitas Budi Dharma, terutama organisasi BEM? Harapannya untuk kedepannya untuk BEM ya, semoga lebih aktif lagi, semoga bisa berkontribusi dengan baik dan juga bisa berkolaborasi dengan organisasi-organisasi mahasiswa lainnya seperti itu. Oke, terima kasih untuk Kowen. Iya, sama-sama. Lagi dengan saya Diki Pratama, mahasiswa Universitas Budi Dharma. Kali ini saya bersama narasumber yang kedua. Oke, dengan siapa kak? Oh, perkenalkan nama saya Muhammad Zafar Ramadhani, bisa dipanggil Zafa. Sebagai apa? Sebagai apanya? Maksudnya dari organisasi apa? Ya. Oh, dari Himasing atau Himpunan Mahasiswa Sastra Inggris. Oke, baik. Saya mau nanya kak, di Universitas Budi Dharma itu organisasi badan eksekutif mahasiswanya ada nggak sih kak? Dan selagi pun ada, siapa ketuanya kak? Untuk BEM sendiri, untuk secara struktural ada. Untuk ketuanya itu diketuain oleh Kak Andi Surya. Dia sudah lulus tahun kemarin, November tanggal 27 kemarin, Dan masih menjabat? Dan yang seharusnya itu sudah tidak mungkin banget untuk tidak menjabat sebagai ketua. Oke, baik. Saya mau nanya lagi. Di organisasi badan eksekutif mahasiswa ini atau yang disebut BEM ya, aktif gak sih? Dan apakah berfungsi untuk para organisasi-organisasi yang lain? Aktif, tapi kalau misalnya dari yang saya lihat ya, ini pendapat saya sendiri, dari yang saya lihat itu dia
aktif setahun sekali, yaitu pas acara PKK. Itu doang sih, terus selebihnya kayak ya udah nggak pernah kelihatan lagi. Apakah kakak tahu ada penyebab atau apa mungkin yang kakak tahu? Untuk penyebabnya sih nggak tahu, tapi kalau misalnya berdasarkan dari lapangan, dari data yang di lapangan, dari apa yang saya lihat di lapangan, terus dari teman-teman ormawa yang lain bilang, itu pasti kayak ini Bang ngapain sih gini kok minta tanda aja susah banget, harus gini yang seharusnya tuh. Dan Kak Andi Surya ini sendiri seharusnya dia tuh sudah tidak menjabat sebagai ketua BEM seperti saya bilang tadi. Dia seharusnya udah secara tidak langsung dia harus keluar karena dia sudah tidak menjadi mahasiswa aktif di sini, di kampus ini, di Universitas Budi Dharma ini. Dan yang otomatis ya dia sudah tidak bisa menjabat sebagai BEM kayak gitu. Apakah periode dia sudah berakhir atau akan digantikan dengan yang baru? Kalau untuk masalah periode kurang tahu, tapi ketika mahasiswa itu sudah tidak jadi mahasiswa aktif, terus dia masih menjabat jadi salah satu ketua dari Ormawa, dia otomatis harus secara tidak langsung harus turun kayak gitu. Jadi nggak bisa dipaksain, misal kayak periodenya 4 tahun, yang nggak bisa 4 tahun itu diselesain 4 tahun meskipun dia udah nggak aktif kayak gitu. Baik, oke, yang terakhir mungkin ada harapan untuk organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa yang ada di kampus Universitas Budi Dharma, mungkin Kak? Harapannya kalau emang masih pengen jadi struktural sebagai ormawa di sini, ya aktif aja sih. Tapi kalau misalnya emang udah nggak mau atau udah nggak mau dilibatin, turun aja mendingan atau dihilangin aja, nggak apa-apa kok. Lagian juga 3 fakultas juga udah cukup untuk nanganin satu acara gede, kayak misal contoh PKK dilakuin sama dari 3 fakultas itu juga udah cukup banget sih kayak gitu. Oke, baik. Mungkin itu jawaban dari salah satu anggota Ormawa ya. Mungkin terima kasih ya Kak setelah diwawancara sama saya. Sama-sama. Oke, sekian hasil wawancara saya dengan Kak siapa? Kak Zalfa. Oke, sekian dan terima kasih. Sekian berita yang hari ini saya bawakan. Terima kasih.